Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah hari kenaikan Yesus Kristus pada saat ini. Mari kita muliakan Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah kenaikan Yesus Kristus saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan Allah, marilah kita merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pemberontakan kita kepadanya. Kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami telah berdosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mengakui segala dosa dan kegagalan kami. Karena kami percaya hanya padamu-lah tersedia pengampunan. Oleh karena itu ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami dan ampunilah kami, serta baharuilah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus yang telah naik ke surga bagi kami. Amin. Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarku.
Saudaraku yang terkasih, bagi kita tersedia berita anugerah yang datang dari Tuhan Allah. Untuk itu mari kita sambut, kita berdiri. Di dalam Yesus Kristus tersedia pengampunan bagi kita sekalian yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Tuhan dan bertobat. Bahwa firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah naik bagi kita ke surga. Kita membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 47 ayat 2, 3, 6 sampai 9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujud
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita mendasari persekutuan ibadah di hari kenaikan Yesus Kristus ini dengan menerima, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa terang firman-Mu senantiasa mewarnai langkah perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami senantiasa merindukan firman-Mu agar perjalanan hidup ini kami dapat tempuh sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kuasailah hidup kami saat ini karena firman-Mu kembali akan diberitakan di persekutuan ini. Tuntunan Roh Kudus menguasai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah hari kenaikan Yesus Kristus saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan baca dan renungkan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Yesus Kristus menjadi salah satu hari besar gerejawi yang ada di antara peristiwa Paskah dan ketuangan Roh Kudus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh peristiwa dalam karya penyelamatan Tuhan atas dunia ini. Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, maka peristiwa ini hendak membuktikan saudara-saudara bahwa dia bukan dari dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, dia mau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang maha tinggi. Dan selanjutnya saudara-saudara, kalau Yesus naik ke surga, dia mau membuktikan janjinya menyediakan tempat bagimu dan bagi saya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus naik ke surga itu mau juga membuktikan bahwa kerajaannya adalah kerajaan surga, bukan kerajaan dunia ini. Sehingga saudara-saudara, kalau peristiwa ini menjadi peristiwa yang kemudian dirayakan di dalam persekutuan dan kehidupan orang-orang Kristen, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Walaupun harus jujur dikatakan, perayaan akan hari kenaikan Yesus ke surga ini seakan kurang perhatian, kurang antusiasme dari banyak umat. Apakah karena dia ada di minggu-minggu Paskah, atau dia terselip di perayaan yang agak jauh? Tetapi satu hal yang pasti saudara-saudara, bahwa kalau Yesus Kristus naik ke surga, dia mau membuktikan segala sesuatu yang dikatakannya dan yang dijanjikannya, yaitu juga supaya kita menerima kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan catatan Alkitab yang diterima oleh Theophilus, dia kemudian menerima berita bagaimana perjalanan dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus mulai dalam penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan perjumpaannya selama 40 hari bersama murid-muridnya, dan tiba saatnya ia akan berpisah, dia akan naik ke surga. Dan berdasarkan tradisi gerejawi, Lukas yang mencatat semua ini merekamnya dan menuliskannya, memberitahukannya kepada seorang yang bernama Theophilus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian kedua bacaan kita dari pasal 1 di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana dikisahkan khusus bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia waktu itu. Bahwa kemudian saudara-saudara, ketika murid-murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemudian Yesus mengingatkan mereka supaya tinggal di Yerusalem, supaya menantikan janji Bapa. Murid-murid malah bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ternyata dari pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid ini masih terus mengharapkan, merindukan, mendambakan Yesus yang adalah Tuhan itu menjadi Mesias dalam tatanan politis. Mereka masih memikirkan bangsa mereka yang memang harus diakui sedang ditindas, dijajah oleh kekaisaran Romawi kala itu. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan melalui kenaikan Yesus Kristus inilah kemudian murid-murid ini, kita semua disadarkan Yesus naik ke surga bukan dalam rangka memulihkan sebuah kerajaan dunia, tetapi kerajaan surgawi yang kemudian akan menjadi berita sukacita bagi seluruh dunia ini. Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab pertanyaan ini sesuai dengan permintaan murid-murid, tetapi Yesus katakan mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa, kamu tidak perlu tahu. Tidak perlu kamu tahu. Kenapa saudara-saudara? Jawabannya adalah bahwa itu urusan Bapa, itu berbicara kuasa Bapa, dan itu harus dilepaskan dari kehidupan murid-murid. Ada yang lebih penting untuk mereka ketahui, untuk mereka kerjakan di kehidupan yang masih ada di dunia ini. Demikian juga kita sekalian saudara-saudara. Kita masih ada di dunia ini. Ada tugas kita, ada panggilan kita yang
ditetapkan bagi kita untuk kita laksanakan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ternyata saudara-saudara, ketika murid-murid memikirkan kerajaan Israel yang dimerdekakan, yang dipulihkan, Yesus jauh lagi jangkauan dari pemulihan itu, dunia ini. Bukan hanya Yerusalem, tetapi juga kemudian di Yudea, di Samaria, yang jelas-jelas bukan bagian dari mereka, bahkan sampai ke ujung bumi ini. Itu yang mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya dengan cara mengutus murid-muridnya dan membekali mereka dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergi untuk memberi kesaksian kepada dunia ini lebih penting bagi murid-muridnya daripada sekedar mengetahui masa dan waktu Allah memulihkan kerajaan Israel. Menerima kuasa Roh Kudus itu lebih penting untuk diketahui oleh mereka supaya mereka bersiap. Sehingga dengan kuasa itu mereka dimampukan memberitakan Injil kerajaan surga di tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa murid-murid ini sungguh-sungguh akan mengalami kehidupan yang membutuhkan kekuatan di tengah-tengah perjumpaan akhir secara fisik. Yesus menjanjikan kuasa Roh Kudus atas mereka. Kenapa? Supaya mereka jangan gelisah dan resah. Supaya mereka bersiap bahwa sesungguhnya walaupun mereka berpisah secara fisik dengan Yesus yang bangkit itu, perpisahan itu bukan selayaknya perpisahan yang kita pahami. Bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidup umatnya, menjadi bagian yang utuh untuk menyertai mereka dalam perjalanan hidup yang masih diperhadapkan dengan tantangan dan berbagai bentuk penganiayaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam catatan Alkitab pun kita melihat adegan, membaca tentang adegan bagaimana ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid terperangah menatap ke langit. Dan pada waktu itulah saudara-saudara, dua orang yang berpakaian putih yang diindikasikan adalah malaikat menegur murid-murid. Dia katakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara-saudara, ini pula yang ditegaskan Yesus ketika murid-murid bertanya tentang masa dan waktu Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel. Mereka menatap ke langit menjadi gambaran bahwa mereka melupakan tugas tanggung jawab di tengah dunia ini. Ketika mereka terperangah melihat Yesus yang naik ke langit itu, mereka melihat ke langit, malaikat menegur mereka, menegaskan bahwa Yesus yang naik itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu berarti saudara-saudara, murid-murid sedang ditegur supaya mereka sadar, arahkan pandangan mereka pada dunia ini untuk menyampaikan karya keselamatan dari Tuhan Allah, sekaligus untuk mempersiapkan kedatangan Kristus kali kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam perikop bacaan kita sehubungan dengan hari kenaikan dijelaskan kepada kita, disampaikan ada adegan, kemudian ada teguran, ada perintah Yesus, maka di hari kenaikan hari ini kita merenungkan semua ini dalam satu
rangkaian perenungan yang utuh. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita harus mementingkan tugas tanggung jawab panggilan kita di tengah dunia di mana Tuhan mengutus kita. Kita boleh hidup di dunia ini tetapi tidak boleh terperangah hanya menatap ke langit. Tapi kita juga harus melihat ke bawah, ke dunia ini. Saudara-saudara, semakin kita sering melihat ke bawah di kehidupan kita, maka kita akan semakin sering mengucap syukur, meninggikan Allah di tempat yang tinggi. Kalau malaikat-malaikat mengingatkan mereka supaya jangan terperangah menatap ke langit, malaikat-malaikat itu mau menegaskan bahwa ada yang harus dikerjakan di dunia ini. Itulah yang penting kita maknai di hari kenaikan saat ini. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita diingatkan pula Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan Allah. Kita diingatkan supaya Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan itu kita saksikan melalui segala karya, perbuatan, tindakan, pekerjaan kita, komunikasi kita dengan sesama. Dan yang ketiga, saudara-saudara, melalui dan di dalam perayaan hari kenaikan ini, kita sesungguhnya sedang diingatkan akan kedatangan Kristus kali kedua. Dia ada di sorga dan akan datang ke dunia ini membangkitkan orang yang hidup dan yang mati dan menghakiminya. Supaya dengan demikian kita sadar bahwa ada batas waktu kita hidup di dunia ini. Kita sadar supaya kita memacu hidup kita berkarya di tengah dunia ini di mana Tuhan mengutus kita. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Kita diberi kuasa Roh Kudus supaya kita pergi bersaksi baginya. Mari tatap dunia ini. Mari tatap ke bawah dari kehidupan kita. Adakah sasaran yang harus menjadi sasaran pelayanan kita, kasih kita? Seringlah menatap ke bawah. Saudara akan mengenali diri saudara dan saudara akan meninggikan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpuji Tuhan, selamat menikmati karya Kristus yang naik ke surga bagi kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 49. Firman Allah, jayalah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli dan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita sebab Dialah Tuhan yang telah memberi segala sesuatu bagi kita di kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 222 bagian A. Agungkan kuasa namanya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Engkaulah sumber segala kasih karunia dan berkat, sumber keselamatan kami. Kami telah menikmati kasih karuniamu, berkat dan keselamatan darimu. Maka sebagai tanda syukur, kami memberi persembahan ini dengan ketulusan dan kekudusan. Kami mohon Tuhan terima persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Oh
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa umum. Kita satukan hati di dalam iman, kita sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus, Allah kami di tempat yang maha tinggi, di sorga, di kerajaan-Mu. Kami dimungkinkan merayakan lagi hari kenaikan-Mu hari ini di tengah persekutuan ibadah yang memuji-muji nama-Mu dan memuliakan, meninggikan Engkau. Firman-Mu telah menjadi bagian kami ya Tuhan. Maka kami memohon, firman ini akan melengkapi, menyempurnakan hidup kami yang Engkau utus ke tengah dunia ini, yang Engkau bimbing dan sertai melalui dan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau yang bertata di kerajaan sorga yang maha tinggi, sungguh menjadi Tuhan kami yang telah memberi kami jaminan hidup kekal dan menjadi warga kerajaan. Mampukanlah kami yang menerima kuasa kasih-Mu, kuasa Roh Kudus untuk bersaksi kepada dunia ini. Jangan biarkan kami terperangah hanya menatap ke langit, padahal Tuhan mengutus kami ke dunia ini untuk menjadi terang dan garam, untuk menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan-Mu, untuk mempersiapkan diri kami menyambut lagi kedatangan-Mu. Tuhan Allah, Engkaulah yang melengkapi kami dengan segala kuasa-Mu. Firman-Mu yang kami dengar dan renungkan di hari kenaikan Yesus Kristus ini menjadi firman kehidupan yang hidup di dalam diri kami dan menghidupi kami. Kami mengucap syukur sebagai persekutuan rumah tangga, pribadi lepas pribadi, bahkan persekutuan jemaat yang terhimpun dalam persekutuan jemaat GPID Koinonia Palu. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Engkau telah menyertai pribadi lepas pribadi dan tiap rumah tangga, tiap persekutuan kami. Kami mohon Tuhan Allah, Engkau memampukan kami untuk terus menikmati kuasa Roh Kudus, untuk terus layak menjadi tempat kediaman-Mu. Kami sedia dan siap senantiasa memberitakan Injil kerajaan-Mu, mengandalkan kuasa Roh-Mu. Kami pun senantiasa siap sedia untuk menantikan Engkau kembali di dalam kekudusan hidup, di mana kami boleh mewujud nyatakan tugas panggilan kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati umat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau lawat mereka dari dalam segenap hidup mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, musibah, bencana dan beban hidup yang berat yang melampaui kekuatan mereka. Hiburkanlah mereka yang berduka Tuhan. Kuatkan mereka yang lelah dan mari beri kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat dalam menjalani hari-hari hidup ini. Berkati Tuhan kami majelis jemaat, panitia pembangunan, seluruh perangkat pelayanan di GPID Koinonia Palu. Berkati saudara-saudara kami dan sempurnakan lengkapi sukacita mereka yang mengucap syukur, yang menerima kasih karunia dan berkat-berkat-Mu. Tolong Tuhan, mampukan mereka terus bersaksi pada dunia ini tentang sukacita ilahi yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh rencana pelayanan kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Demikian Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini pula merayakan hari raya mereka. Tuhan akan berkati di dalam kerukunan dan kedamaian. Jauhkan bangsa kami dari malapetaka. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin menakutkan kembali.
Tuhan tolong kami hidup berhikmat, mentaati pemerintah kami. Terlebih Tuhan takut akan Tuhan menjadi sikap dan sifat hidup kami. Berkati Tuhan apa yang boleh kami perbuat di dalam hidup ini sebagai puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Melalui pekerjaan kami, usaha, demikian pula pelayanan dan pengabdian setiap pribadi warga jemaat-Mu, Engkau akan kuduskan supaya semuanya menjadi suci dan mendatangkan sukacita. Di dalamnya ada berkat Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ya Bapa di sorga, terpuji kekal nama-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari diundang kita sekalian berdiri. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Kita terima berkat Tuhan, arahkanlah hatimu padanya dan terimalah berkatnya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak. Di dalam hati kita masing-masing kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rangkaian ibadah kita di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan kami yang menyediakan liturgi virtual ini, mengucapkan selamat menikmati kasih Allah di hari kenaikannya ini. Teruslah hidup di dalam penantian akan Dia karena Dia akan datang kembali. Shalom.